7 desa atau tempat tinggal paling aneh, unik, dan berbahaya. Bahkan ada yang masih ditempati hingga saat ini. Di dunia ini penuh dengan tempat penuh misteri yang belum terungkapkan. Mulai dari tempat dengan nama teraneh, terekstrim, hingga tempat terindah yang pernah ada. Setiap tempat memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Tapi di zaman sekarang ini, keberadaan tempat unik tersebut sudah menjadi destinasi perjalanan liburan yang menyenangkan. Sama halnya dengan setiap kota, desa, bahkan negara yang punya karakteristiknya masing-masing. Namun ada yang saking uniknya, beberapa kota dan desa di dunia ini dianggap aneh oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Mulai dari desa yang didominasi oleh orang-orang yang telah meninggal, desa yang ditempati oleh orang-orang karena dibayar oleh negaranya, hingga tempat tinggal yang harus ditempuh dengan menaiki tebing setinggi 800 meter. Berikut ini kami sajikan 7 kota atau desa yang menjadi tempat tinggal paling aneh di dunia. Desa Atuler. Desa Atuler terletak di Kabupaten Jiaozhou, Cina. Desa Atuler adalah rumah bagi 72 keluarga. Pada tahun 2015, seorang jurnalis Cina yang bernama Chen Jie dari The Beijing News memotret anak-anak di tangga dan memposting gambar-gambar tersebut hingga menjadi viral di internet. Foto-foto memperlihatkan perjuangan anak-anak desa yang harus menggunakan serangkaian tangga buatan tangan untuk mendaki tebing setinggi 2.625 kaki atau 800 meter agar mencapai sekolah di lembah sungai di bawah. Saat akan bersekolah menuruni tangga, para orang tua akan mengawasi anak-anaknya selama penyeberangan karena kondisi tangga yang cukup berbahaya. Di tahun 2016, desa tersebut menjadi headline di media internasional karena dianggap sangat-sangat ekstrim. Hal ini kemudian mendorong pemerintah setempat mengumumkan bahwa mereka akan membangun tangga untuk melayani para siswa. Di tahun 2020 lalu, pemerintah Tiongkok mulai memindahkan sebagian besar penduduk Atuler ke Kabupaten Jiaozhou dan mengubah desa yang tersisa menjadi lokasi wisata. Yakutsk. Yakutsk adalah salah satu kota di Siberia, Rusia yang dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Saat memasuki musim dingin, suhu di kota ini bisa turun hingga berkisar sekitar minus 40 derajat Celcius. Suhu yang bisa membekukan badan ini setidaknya harus dirasakan oleh penduduk Yakutsk selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Sebenarnya ada satu daerah lagi yang berjarak sekitar 575 mil ke arah timur Yakutsk yang juga mengalami musim dingin sangat ekstrim. Suhunya bisa mencapai minus 66 derajat Celcius, yakni Oymyakon. Namun berbeda dengan Oymyakon, kota Yakutsk dihuni oleh lebih dari 250.000 orang. Sehingga penduduk di kota ini menjadi salah satu penduduk yang patut diacungi jempol. Mereka tetap bertahan di kota tersebut dengan suhu yang dapat membukukan apapun hanya dalam beberapa menit. Masing-masing warga di kota Yakutsk tinggal di rumah yang dibangun di atas panggung. Bentuk rumah sengaja dibuat panggung agar bentuk bangunan tidak merusak kondisi tanah di bawahnya yang membeku permanen jika tiba di musim dingin. Jika tidak dibentuk panggung, panas dari bangunan akan mencairkan lapisan es di bawahnya dan menyebabkan struktur rumah tenggelam. Colma, California, Amerika Serikat. Colma merupakan sebuah kota kecil yang berada di semenanjung San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Kota ini memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda karena ketenangannya. Ketenangan tersebut diakibatkan oleh lebih banyak jumlah orang yang mati daripada yang hidup di tempat ini. Pada masa penambangan emas dan perdagangan di San Francisco, imigran dari seluruh dunia mendatangi kota San Francisco untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, mereka datang dengan membawa virus penyakit dan banyak korban berjatuhan. Para imigran tersebut pun tetap mempertahankan jasad yang telah dikubur di tempatnya dan mengakibatkan banyaknya lahan pemakaman di pusat kota. Akibatnya, pemerintahan San Francisco memutuskan memindahkan seluruh jasad dari kota San Francisco ke Colma. Sejak saat itu, lebih dari 150.000 mayat akhirnya dipindahkan dari San Francisco ke Colma. Kota kecil itu pun diberkati dan dinobatkan sebagai satu-satunya kota di dunia di mana jumlah orang mati lebih banyak daripada yang hidup. Perbandingan tersebut tak pernah berubah hingga hari ini. Sebanyak 1,5 juta orang tidur dengan abadi di sini,
Diperkirakan ada 75 jenazah yang dikirim ke kota ini setiap harinya. Sepanjang sejarah, Colma tidak pernah memiliki lebih banyak jumlah penduduk yang hidup dibandingkan yang mati. Perbandingan tersebut pun tak pernah berubah hingga saat ini. Desa Cliff, China. Apakah kalian pernah bayangkan hidup di atas tebing vertikal, pergi ke sekolah, berbelanja, atau hanya sekedar membeli kebutuhan dapur dengan naik turun tebing vertikal setinggi dari 1.700 meter? Waduh, mendengarnya saja, mungkin kita udah capek ya. Tapi tidak dengan warga di Guoyang Village, Henan, Cina ini. Mereka tinggal di ketinggian 1.700 meter selama lebih dari 600 tahun. Ketangguhan penduduk desa ini berhasil mengukir sebuah terowongan di gunung dengan tangan kosong agar mereka memiliki akses ke dunia luar. Desa yang terletak di pegunungan Taihang ini merupakan rumah bagi sekelompok petani selama lebih dari 6 abad. Agar tetap terhubung dengan dunia luar, mereka membuat jalan vertikal yang terdiri dari 720 tangga di tebing. Pada tahun 1960-an, sebanyak 13 warga desa memutuskan untuk menggali terowongan melalui tebing berbatu di bawah desa. Terowongan yang bernama Cliff Corridor dengan 35 jendela ini menjadi lalu lintas penting warga desa untuk mencapai dunia luar. Pada pembangunannya, terowongan ini telah menghabiskan 12 ton batang bor dan 4.000 palu. Ratusan tahun desa Guoyang tidak diketahui dunia, namun pada Mei 2015, orang-orang Tionghoa berbondong-bondong menuju desa yang dijuluki sebagai desa paling berbahaya di Cina ini. Miyake-jima, Jepang. Miyake-jima atau bisa juga disebut sebagai Pulau Miyake adalah sebuah pulau yang berada di negara Jepang bagian tenggara. Pulau ini cukup terkenal karena termasuk sebagai pulau paling berbahaya di dunia. Pulau Miyake-jima sebenarnya merupakan gunung bertipe stratovolcano yang aktif yang berada di Kepulauan Izu bagian utara Laut Filipina. Pulau ini berbentuk melingkar dengan diameter sekitar 8 km dan memiliki gunung berapi paling aktif. Gunung tersebut telah mengalami banyak letusan dengan berbagai macam tipe seperti letusan puncak, lubang ventilasi, bahkan letusan bawah laut. Dampak dari letusan tersebut yakni menyebabkan kerusakan di sekitar pulau dan mengeluarkan zat sulfur yang sangat berbahaya. Namun meski tahu berada di tempat berbahaya, penduduk setempat memilih bertahan di pulau tersebut dengan mewajibkan menggunakan masker gas setiap hari. Dan hal yang membuat mereka semakin tertarik dan tetap bertahan adalah penduduk yang memilih tetap tinggal di pulau paling berbahaya di dunia ini diberikan uang oleh pemerintah Jepang untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Uros berada di perbatasan Peru dan Bolivia. Uros adalah desa terapung yang berada di sebuah danau di perbatasan antara Peru dan Bolivia. Pulau-pulau terapung bernama Uros ini merupakan tempat tinggal suku Uros atau Uru yang diperkirakan telah mendiami danau Titicaca selama ratusan tahun. Suku yang diketahui telah ada sejak zaman pra-Inca ini dikenal dengan prinsip hidupnya yang unik. Karena sampai sekarang, suku Uros masih mempertahankan tradisinya, yaitu tinggal di pemukiman yang dibuat di atas pulau-pulau terapung dengan menggunakan jerami. Jerami yang bisa ditemukan di sekitar danau ini mereka gunakan untuk membangun rumah hingga perabotan lainnya. Meskipun bahan pembuatannya sangat sederhana, ternyata fasilitas di tempat ini cukup lengkap. Ada rumah-rumah untuk setiap keluarga, sekolah, dan bahkan stasiun radio. Mayoritas penduduk yang merupakan suku Uros ini menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mereka akan menggunakan kapal yang juga mereka buat dari jerami. Sedangkan para perempuannya juga membuat kerajinan tangan yang terbuat dari jerami untuk kemudian dijual kepada wisatawan. Saat ini diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di desa jerami ini sekitar 4.000 orang. Noiva de Cordeiro, Brazil. Noiva de Cordeiro adalah sebuah desa yang terletak di Belo Vale, Brazil. Desa yang terletak 300 mil di utara Rio de Janeiro, Brasil Tenggara ini memiliki lembah yang dipenuhi dengan tanaman jeruk, pisang, pohon ipe, dan lain-lain. Desa ini bukan hanya menyuguhkan bentangan alamnya yang menarik perhatian, tapi juga penghuninya yang kesemuanya adalah perempuan. Kecantikan perempuan dari desa ini diibaratkan secantik tanaman bougainville yang mekar di lembah. Beberapa perempuan Noiva de Cordeiro sudah menikah dan memiliki keluarga. Uniknya, suami mereka dan anak laki-laki mereka yang berusia di atas 18 tahun
harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan. Di sana, perempuan memiliki kekuasaan yang besar dalam masyarakat pedesaan. Perempuan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pertanian, perencanaan desa, dan bahkan soal agama.